Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kau dekat. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari kita katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sekali lagi kita katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan Yesus yang layak kami sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, yang Kau tutup bungkus kami, Kau persiapkan hati dan telinga kami Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat melekat dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan seluruh dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami sembah. Mengapa kita layak menyembah Dia? Karena Dia adalah Allah yang cemburu. Kita buka di dalam Keluaran 20 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Saya minta tolong dibacakan ayat ini. Keluaran 20 ayat 5 sampai dengan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, salah satu dari 10 perintah Allah, Dekalog, 10 perintah Allah, Dekalog salah satunya adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ini salah satu bagian dari Dekalog, dari 10 perintah Allah. Yang tentu Bapak Ibu sudah tahu ya, bagaimana Tuhan memberikan perintah secara istimewa kepada bangsa Israel, di mana Tuhan minta kepada Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Dan ternyata di Gunung Sinai itulah Tuhan kemudian menulis dengan jarinya sendiri 2 loh batu yang dipersiapkan oleh Musa yang tadinya kosong. Dan kemudian Allah menulis 10 perintah Allah. Yang pertama adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan engkau menyembahnya. Kemudian, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Dan kuduskanlah hari Sabat sampai dengan 10 perintah Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sekalipun 2 loh batu ini kemudian dipecahkan oleh Musa karena amarah Musa ketika dia turun dari Gunung Sinai itu dan kemudian mendapati bangsa itu yang ditinggal oleh Musa, dan kemudian mereka membuat patung lembu tuangan dan menyembahnya. Musa marah. Kenapa? Karena Musa sangat tahu baru saja dia memperoleh perintah Tuhan yang Tuhan sendiri tulis, dan sekarang tulisan Tuhan itu ada di dalam tangan Musa. Bapak Ibu bisa memahami perasaan Musa ya. Baru saja dia bertemu dengan Tuhan dan kemudian Tuhan menuliskan dengan tangannya, dan Musa mengetahui hal itu. Kemudian Musa membawanya. Belum lama kemudian Musa melihat sudah dilanggar apa yang dibawa Musa itu. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Belum dibacakan, belum dimaklumatkan oleh Musa, tapi sudah dilanggar oleh orang Israel. Dan kemudian Musa marah, membanting 2 loh batu itu dan pecah. Apakah Tuhan kemudian membiarkan 10 perintah Allah itu hilang begitu saja dengan pecahnya batu itu? Mengapa Tuhan kemudian memberikan perintah lagi kepada Musa, bikin 2 loh batu itu kembali? Dan kemudian ditulis lagi 10 perintah Allah yang pecah itu. Artinya begini Bapak Ibu, 10 perintah Allah itu sekalipun yang pertama kemudian pecah dan kemudian harus diulang lagi dan kemudian ditulis lagi, menunjukkan bahwa 10 perintah Allah itu adalah tuntunan kekal manusia hidup dalam dunia ini. Jangan dikira itu dihapus oleh Tuhan. Yesus, kedatangan Tuhan Yesus kemudian menghapus 10 perintah Allah. Tidak. Dekalog itu masih tetap berlaku Bapak Ibu. Dan ketika
pada bagian yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya, Allah sendiri kemudian memberikan penjelasan begini Bapak Ibu. Jangan sujud menyembahnya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saya pernah ditanya ini, loh kenapa yang salah bapaknya, kemudian Tuhan itu membalaskan kesalahan bapa kepada anak, ya turunan anak, berarti turunan kedua, kemudian cucu turunan ketiga, dan kemudian cicit turunan keempat. Kenapa yang salah bapaknya tapi Tuhan membalaskan kesalahan bapaknya itu kepada anak, kepada cucu, kepada cicit? Lalu kemudian saya menjawabnya begini Bapak Ibu. Ayat itu kan tidak berhenti di situ. Ayat itu berkata pada bagian terakhir, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ketika seseorang memberikan kepercayaan kepada sesuatu hal yang disebut dia Allah, bapaknya itu menyembah kepada Allah. Kesulitan besar bagi seorang anak untuk tidak meniru bapaknya. Kalau bapaknya percaya kepada ilah atau Allah atau apapun yang dianggap berhala bagi bapaknya, maka anaknya akan mengikuti. Masih ingat ya mengenai kisah Laban ya? Laban itu punya terafim, patung yang besarnya ya sehasta ini ya, patung yang dipercaya memberikan rezeki kesejahteraan bagi keluarga. Lalu dicuri kan oleh Rachel kan, anaknya. Kenapa? Karena dia percaya. Banyak anak-anak yang percaya karena bapaknya percaya. Tapi percayanya ini bukan percaya kepada Allah yang benar. Sehingga Tuhan menganggap bahwa ketika ada orang yang mempercaya di luar Allah, maka orang ini dianggap oleh Tuhan, dia membenci aku karena sulit sekali untuk percaya kepada Allah yang benar. Jadi kenapa seseorang itu begitu sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Karena dia sudah punya kepercayaan yang lain. Kecuali kalau memang betul-betul Bapak Ibu terbuka hatinya atau ada sesuatu hal yang istimewa, baru orang itu percaya. Kalau seseorang sudah percaya kepada Allah ya, Allah yang bukan Allah seperti Allah kita sembah, akan sangat sulit dia akan mempercayai kepada Allah yang kita sembah. Tadi pagi Bapak Ibu, sebenarnya saya juga sedang mempersiapkan dalam konsepnya tadi pagi. Itu tentang penderitaan oleh Tuhan Yesus dan syarat-syarat menjadi murid Tuhan. Tuhan Yesus katakan bahwa anak manusia itu akan menderita. Dia akan disalib, dia akan mati. Dan kemudian murid-murid diminta oleh Tuhan supaya mengikuti dia. Coba Bapak Ibu, saya sebenarnya memberikan judul Allah yang tak berdaya untuk minggu depan. Allah yang tak berdaya. Kita diminta untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak superhero.
Ya kalau kita hidup pada zaman sekarang sih, kita bersyukur karena ada Alkitab. Bapak Ibu tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tapi kalau orang-orang pada saat itu yang hidup pada zamannya Tuhan Yesus, sangat sulit mempercayai dia. Apalagi kemudian Tuhan Yesus memberitakan dalam Alkitab itu 4 kali Bapak Ibu. Mengenai penderitaannya Tuhan Yesus memberitahukan bahwa nanti akan menderita. Dia akan dianiaya, dia akan mati. Itu 4 kali. Yang sebenarnya menunjukkan Bapak Ibu, ketidakberdayaan Tuhan untuk melepaskan diri dari keadaan itu. Bapak Ibu kan seneng kan ya, punya Tuhan yang super power gitu ya. Yang bisa terbang gitu ya, yang bisa melakukan hal yang luar biasa gitu ya. Musuh menyerang dengan tombak, ting, 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 wah ini dia Allah yang enggak, Tuhan enggak begitu. Sekarang bagaimana kita mempercayai dia, ya? Saya punya Allah yang demikian itu loh, yang semasa hidupnya penuh dengan penderitaan. Kemudian dia mati dan dia bangkit. Nah ini, ketika dia bangkit memang menunjukkan kemuliaannya. Kalau seseorang kemudian punya Allah yang di luar Allah yang saya sembah dan kemudian saya meminta dia untuk percaya kepada Allah yang saya sembah, tunjukkan dulu kehebatan Allahmu baru aku percaya. Mbak Pipit, apakah Mbak Pipit percaya ada begitu banyak mukjizat di luar dari kekristenan? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa ada begitu banyak mukjizat di luar dari kekristenan? Coba Bapak Ibu bayangkan, apakah Bapak Ibu bisa menjumpai orang Kristen yang menderita, sakit, berdoa dan tidak disembuhkan, berdoa tetap sakit. Apakah ada orang Kristen yang dalam keadaan kekurangan, sekalipun dia percaya sepenuhnya kepada Allah, tapi dia tetap dalam keadaan kekurangan, apakah ada? Kalau ada, kemudian saya mencoba mengajak orang lain, percayalah kepada Tuhan kita, Tuhan saya. Dia jamin keselamatan. Buktikan dulu kehebatan Allahmu. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ini kecemburuan Allah, Allah minta supaya kita itu menyembah Dia. Allah yang, kalau kita mengatakan kan Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa kan. Tapi apakah mampu Bapak Ibu mengatakan hal itu ketika Bapak Ibu dalam keadaan di lembah kekelaman, di dalam keadaan yang tidak baik? Laban punya terafim. Dan dia percaya Bapak Ibu, kemakmuran hidupnya itu disebabkan karena terafim, patung kecil yang dia sembah. Karena itulah kemudian Rachel kemudian mencuri supaya apa? Hidupnya mengalami kesempurnaan juga. Jadi betapa sulitnya mengubah dari bapak yang percaya, anak yang tidak percaya. Betapa sulitnya. Kalau begitu bapak itu percaya, maka kecenderungan anak ini percaya. Kalau anak ini percaya, maka keturunan berikutnya dia percaya. Sampai akhirnya Tuhan katakan, bagaimana mungkin aku tidak membalaskan kepada orang-orang yang membenci aku. Jadi yang dibenci Tuhan bukanlah keturunan 2 dan 3, tetapi orang-orang yang sulit melepaskan kepercayaan di luar dari Allah yang benar. Allah cemburu. Tetapi ayat yang ke-6 ini adalah berita baik Bapak Ibu. Kalau Allah itu mengungkapkan kecemburuan, mengungkapkan kemarahannya kepada mereka yang tidak menyembah Dia, di dalam ayat yang ke-5 tadi saya pada bagian yang terakhir saya coba sampaikan ya, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya. Artinya jangan terus anak-anaknya ini hidup benar gitu loh Bapak Ibu. Anak-anak ini hidup yang sama seperti bapaknya. Ya.
kepada keturunan yang ketiga yang sama dengan keturunan yang kedua, dan kepada keturunan yang keempat yang sama dengan keturunan ketiga yang membenci aku. Jadi pada bagian yang terakhir ini menjadi satu penekanan, yang membenci aku, yang tidak mempercayai aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu, bukan kepada keturunan kedua, ketiga, dan keempat, tapi beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin Bapak Ibu. Kita dikasihi Tuhan karena aku mengasihi Dia. Aku mengasihi Dia karena Dia lebih dulu mengasihi aku. Jadi ini siklus yang harus terjadi dalam hidup kita. Aku mengasihi Dia karena Dia lebih dulu mengasihi aku. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Allah cemburu. Allah cemburu. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah bentuk pengenalan. Pengenalan Allah kepada manusia melalui Musa, bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Pengenalan ini adalah uraian oleh Allah dari salah satu 10 perintah Allah yang tadi. Hakikatnya begini Bapak Ibu. Allah adalah roh. Kenapa Allah cemburu? Karena Allah itu roh yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk apapun untuk disembah. Termasuk Tuhan Yesus itu Dia adalah roh. Tuhan Yesus bukan manusia. Hakikatnya Tuhan Yesus bukan manusia. Tapi kenapa Tuhan Yesus menjadi manusia? Karena objek yang diselamatkan adalah manusia. Maka Dia menyamakan dirinya sebagai objek yang diselamatkan itu. Kalau objeknya itu kucing, maka Tuhan Allah itu akan memposisikan dirinya menjadi kucing, Bapak Ibu. Tapi objek yang diselamatkan oleh Tuhan itu adalah manusia. Maka Allah yang roh itu memposisikan dirinya sebagai manusia. Jadi Allah yang roh itu tidak dapat dibayangkan dengan apapun juga. Ketika manusia berusaha untuk mengenal Allah, maka manusia mencoba membuat sesuatu yang seperti Allah. Akhirnya dia buat patung dan kemudian menyembahnya. Ini dua bagian yang harus menyatu Bapak Ibu ya, patung dan menyembahnya. Apakah orang Kristen boleh membuat patung? Boleh. Punya patung di rumah? Ada. Tapi kan tidak menyembahnya. Jadi kenapa menyembahnya? Karena dia mencoba menggambarkan Allah yang tidak terlihat, Allah yang tidak bisa didiskriminasikan apapun gitu ya, tidak bisa diuraikan dengan apapun gitu ya. Tapi manusia mencoba kemudian membuat patung dan menyembahnya. Baik itu ukiran ataupun objek lainnya. Kenapa ada orang kemudian menyembah pada satu tempat tertentu? Yang kemudian Bapak Ibu mengenalnya tempat angker gitu, tempat sesembahan. Kenapa? Bukan tempatnya yang disembah. Tapi tempat itu dipercaya bahwa disitulah ada satu Allah atau ilah yang ada di situ. Bukan tempatnya. Tetapi kehadiran pribadi yang dipercaya sebagai Allah, disitulah kemudian mereka menjadikan tempat itu tempat yang suci. Apakah orang harus menyembah ke arah Yerusalem? Kenapa pada zaman dulu orang-orang Israel menyembah ke arah Yerusalem? Daniel, teman-temannya itu kemudian kalau berdoa, berapa kali tuh Daniel berdoa sehari itu? 3 kali Daniel berdoa.
selalu menyembah ke arah Yerusalem, kiblatnya Yerusalem. Apakah Allah hanya ada di Yerusalem? Bapak Ibu, kenapa? Karena untuk mendidik mereka sebagai orang-orang yang baru mengenal Tuhan, Tuhan membuat memang pada masa seperti itu cocok untuk mereka, bahwa mereka harus dididik bahwa menyembah harus kepada Yerusalem. Tapi kan kemudian Tuhan Yesus berkata, Allah itu roh dalam Yohanes 4. Ada waktunya orang menyembah bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim, tetapi sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dimanapun Allah itu hadir. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, orang yang merasa ditinggal Tuhan, orang yang merasakan ketidakhadiran Tuhan adalah orang yang tidak merasakan bahwa Allah itu roh. Ada kan? Pernah merasakan Bapak Ibu? Aduh, kok Tuhan nggak tolong ya, kok Tuhan tidak berbuat sesuatu untuk saya gitu. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak memahami bahwa Allah itu roh. Jadi Allah yang roh itu hakikatnya tidak dapat diwujudkan dalam bentuk apapun, termasuk dalam objek tempat loh ya. Ini objek benda atau objek tempat dimanapun berada nggak bisa. Kalau Tuhan Yesus menjadi manusia karena dia memposisikan dirinya menjadi objek yang diselamatkan. Lalu fungsinya untuk apa? Untuk memberikan teladan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dia sebagai Allah mengosongkan dirinya dan kemudian hidup. Bisa enggak ya tanpa dosa? Ternyata bisa. Jadi ketika Tuhan Yesus bisa membuktikan bahwa dia bisa hidup tanpa dosa, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk berkata, ya enggak bisa lah. Kan Tuhan sudah memberikan teladan, dia itu mengosongkan dirinya, kealahannya itu tidak harus dipertahankan, tapi dia menjadi sama seperti manusia dalam segala hal. Jadi Tuhan Yesus itu adalah roh. Dia adalah Allah yang pada mulanya dia sudah ada. Jadi tidak bisa kita deskripsikan bahwa Tuhan itu modelnya seperti ini gitu ya. Ada orang yang kemudian membentuk Tuhan itu seperti batu, membentuk seperti patung, membentuk seperti banyak tangan karena dilambangkan sebagai penolong, dia punya banyak tangan. Tidak bisa, Allah roh. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah itu cemburu. Jadi cemburu dan keturunan ini karena penyesatan yang kronis ini. Penyakit sampai keturunan 2 dan 3, penyebabnya gagal mengasihi Allah. Jadi kalau ada orang tua yang menyerahkan anaknya, itu bukan main-main Bapak Ibu ya. Jangan hanya sekedar ritual, karena di gereja sini ada penyerahan anak, maka saya serahkan. Saya juga ikut-ikutan deh, nggak enak lah kalau nggak ikut-ikutan gitu. Ya udah saya serahkan anak saya. Tapi mampukah orang tua itu memberikan satu teladan, jangan sampai bapaknya yang menyembah berhala, kemudian anaknya juga menyembah berhala. Lalu bagaimana solusinya? Kasihlah Tuhan Allah. Jadi kalau orang tua bisa mengasihi Tuhan Allah, maka keturunan 2 dan 3 ini punya pengenalan kepada Allah yang benar. Orang-orang yang membenci aku. Ketika kita punya sesuatu hal yang kita agung-agungkan, Tuhan berkata, ini tipe orang-orang yang membenci aku. Ketika kita punya sesuatu hal yang menyenangkan kita, yang melebihi sukacita kita, dibandingkan dengan kita memiliki Allah, ini orang yang punya indikasi membenci aku. Nah Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi Allah yang cemburu
menjadi salah satu identitas atau nama Allah. Keluaran 34 ayat yang ke-14, tolong dibaca. Keluaran 34 ayat yang ke-14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ya, nama Allah itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Nama Allah banyak sekali. Allah yang pengasih, Allah yang penyedia ya, Yehova Jireh, Allah yang penyembuh. Terus apa lagi Bapak Ibu? Banyak sekali nama-nama Allah gitu ya. Dan sekarang sore hari ini Tuhan memperkenalkan kepada kita Allah yang cemburu. Bahasa aslinya itu Elkana. Ada yang punya nama Elkana. Ya. Kata El itu Tuhan loh, Allah itu. Kok dipakai nama anak Elkana? Elkana. Itu El itu Tuhan. Kana cemburu. Allah yang cemburu. Salah satu nama ini. Jadi kita mengenal. Sore hari ini kita mengenal Allah itu cemburu. Kenapa disebut Allah cemburu? Karena memang ada sesuatu hal di samping Allah yang kita sukai. Saya ulang Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu memahami kenapa disebut cemburu. Karena kita mempunyai sesuatu hal yang kita sukai melebihi sukacita kita memiliki Allah. Bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh ada suatu hal yang Bapak Ibu suka. Tapi ketika Bapak Ibu punya kesukaan yang melebihi kesukaan Bapak Ibu punya Allah, Allah cemburu. Hati-hati di situ. Allah yang cemburu Elkana ini, jadi segala sesuatu yang menggantikan kedudukan Allah sebagai pribadi yang berhak menerima penghormatan. Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Jadi di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ini beberapa ungkapan sering kita jumpai, pujilah Allah, sembah dan sujud kepada Allah, tunduk dan hormatlah kepada Allah, tinggikan namanya, dan masih banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa Allah tidak bisa digantikan oleh apapun dalam hal kita menghormati Dia. Karena ada orang senang dengan kekuasaan, ada orang senang dengan kekayaan, ada orang yang senang dengan pujian. Kalau dia dipuji itu senangnya minta ampun. Sementara dia sangat minim dengan mengagungkan nama Dia. Allah cemburu, Bapak Ibu. Allah cemburu. Allah cemburu. Kecemburuan Allah inilah yang kemudian muncul tindakan Allah dalam bentuk kemarahan. Jadi Allah yang cemburu ini, coba dibaca di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-15. Ini bentuk perlawanan dari kita menyembah Allah, bentuk perlawanan dari sembahlah Dia, sujudlah kepada Dia, hormat kepada Allah, tinggikan namanya. Ternyata Alkitab mencatat satu tindakan-tindakan yang membuat Allah itu cemburu. Ulangan 32 ayat yang ke-15. Ulangan 32 ayat yang ke-15. Lalu menjadi gemuklah Yesurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Iya. Ayat 16. Ayat ke-16, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing, mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Saya harap Bapak Ibu untuk tunggu sebentar, ya tunggu sebentar dalam arti begini, saya sama sekali tidak punya Allah asing, saya tidak punya sesembahan. Tunggu dulu Bapak Ibu. Tetapi sifat-sifat kita menjadi Allah dalam hidup seseorang itu menggantikan posisi Allah. Sifat-sifat kita inilah yang menjadikan Allah di dalam hidup kita. Ada orang yang senang marah.
Ada orang yang senang marah Bapak Ibu. Kena sedikit aja marah. Dia menggantikan Allah dalam hidup dia dengan kemarahannya dia. Ada orang yang iri hati. Melihat keberhasilan orang lain nggak senang dia. Iri hati. Dia sedang menggantikan Allah dalam diri dia dengan sifat karakter dia, iri hati itu. Dan masih banyak bentuk-bentuk perlawanan bahwa kita ini sedang membangun sesembahan yang lain, Bapak Ibu. Lalu menjadi gemuklah Yesurun. Yesurun ini adalah nama kuno dari Israel. Dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau gendut dan tambun. Ketika diberkati oleh Tuhan, dia tidak punya hormat kepada Allah dan kemudian menendang ke belakang. Ini teguran yang begitu keras loh Bapak Ibu. Dulu ketika susah dia berkata, doanya itu luar biasa ketika susah. Enggak disuruh doa-doa. Bahkan hebatnya lagi ketika dia susah, doanya ditambah dengan air mata. Tapi begitu diberkati Tuhan, dia menendang ke belakang, dia sudah tinggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Saat-saat teduh dia tinggalkan, kenapa? Karena dia diberkati Tuhan. Sama seperti ini loh Bapak Ibu. Saya tidak bisa menyebut nama ya, tapi ada anak Tuhan yang begitu ketika dia dalam keadaan yang tidak baik, waduh Pak Pendeta bantu doa ya. Ya, kemudian kita doa, ayo kita doa. Kamu di mana? Di sini. Ayo kita doa. Datang lagi, Pak Pendeta doa ya. Bantu doa saya. Oke, kita bantu doa dan kemudian berkat itu mengalir sedikit demi sedikit mengalir sampai akhirnya dia diberkati Tuhan menjadi gemuk dan tambun. Ya, mungkin tambunnya ini sakit jantungan kali dia ya, tambun gitu, gemuk dan tambun. Akhirnya dia lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Ada itu. Ya. Sampai bayar listrik aja enggak bisa gitu ya. Bayar anak sekolah enggak bisa. Tak bantu Bapak Ibu. Doa. Diberkati Tuhan, lama-lama diberkati Tuhan, Sudah hilang lagi, nggak doa, akhirnya hilang. Dia menendang ke belakang itu. Sama seperti Israel ini. Begitu mudahnya Israel terkecoh dengan ilah-ilah lain yang kemudian dia sembah, dibandingkan dengan Allah yang benar. Ini penyebab. Jadi kalau Bapak Ibu saya berkata begini, Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan sendiri ya. Apa ini ya? Oh iya, karena berkat Tuhan. Bukan salah yang memberi berkat, tapi salah yang menerima berkat. Dulu dalam keadaan sakit minta doa, sakit doa. Begitu sehat. Waduh udah. Kok lama enggak ke gereja? Iya lagi jalan-jalan. Coba, apakah harus nunggu sakit lagi kemudian dia punya hubungan yang manis dengan Tuhan? Jangan bangkitkan kecemburuan Allah, Elkana ini. Persundalan. Coba baca, menarik sekali Yeremia 13 ayat 27. Salah satu alasan kenapa orang Israel dibuang oleh Tuhan dan mengalami masa kekelaman 70 tahun lamanya, ini Bapak Ibu, Yeremia 13 ayat 27 ini. Yeremia 13 ayat yang ke-27. Sinahmu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang, aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem, berapa lama lagi?
hingga engkau menjadi tahir. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, ya kalau ini Yeremia 13 ini kalau Bapak Ibu lihat ikat pinggang yang menjadi lapuk. Ikat pinggang itu berbicara tentang kekuatan hidup. Kekuatannya sudah menjadi lapuk. Imannya sudah rontok. Sudah enggak kuat lagi imannya. Dan akhirnya kemudian dia punya sesembahan lain dan kemudian di istilahnya, jadi saya mempergunakan beberapa istilah yang sama ya. Persundalan, perzinahan, menyembah berhala ini sama. Jadi sengaja saya tulis karena Bapak Ibu nanti membaca ada menemukan ayat-ayat ini sama. Kenapa perzinahan? Karena penyembahan berhala. Kenapa persundalan? Karena menyembah berhala. Jadi kemudian dikatakan oleh Yeremia ayat yang ke-27 ini, sinamu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang, aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hei Yerusalem, berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir. Sebenarnya Tuhan itu punya kasih yang meluap yang begitu besar Bapak Ibu. Ketika Yerusalem atau Yehuda ini jalannya sudah menyimpang, Tuhan tegur supaya tidak menyimpang terlalu jauh, tapi faktanya dia menyimpang terlalu jauh. Sampai akhirnya kemudian dibuang. Dan masa-masa yang paling berat dialami oleh orang-orang Yehuda pada saat itu. 70 tahun lamanya mereka dibuang ke Babel. Alasannya kenapa? Bukan Tuhan jahat, tapi karena persundalanmu itu, ringkik itu. Jadi ini menunjukkan bahwa wah sudah hebat gitu ya. Perzinahan juga. Nah, yang perlu dibaca yang menjadi renungan kita, 1 Yohanes 5 ayat 21. Kita ingin lihat bagaimana Allah yang cemburu itu. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amin. Sangat singkat tetapi itu menohok Bapak Ibu ya. Jadi menonjok yang sangat keras gitu ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21 dikatakan, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Jadi ini adalah penutup dari tulisan Yohanes yang pertama. Dia tutup dengan kata-kata anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Kecintaan terhadap dunia ini adalah berhala yang paling menggoda Bapak Ibu. Orang lebih tertarik kepada kenikmatan hidup, orang lebih tertarik kepada materi-materi keuangan duniawi dibandingkan dengan hal yang bersifat rohani kepada Allah. Dan kemudian ditegur di sini, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Segala berhala. Termasuk karakter hidup kita ini loh yang kita berhalakan. Kesenangan-kesenangan yang mengikat kita ini Bapak Ibu, membuat Allah itu cemburu. Jadi cemburu itu adalah bentuk marahnya Allah. Tapi harus kita pahami bahwa ini adalah kasih Tuhan. Tapi memang kan nggak ada orang cemburu yang happy kan Bapak Ibu? Pernah kan jatuh cinta? Saya dulu aja pacar saya ngelihat dia ngomong sama orang lain aja, ih aku seneng loh pacarku. Kan nggak gitu kan, berdedek itu, diem kan, sialan. Ya kan? Nggak ada. Jadi marah itu, cemburu itu pasti diiringi dengan kemarahan itu. Pasti Bapak Ibu, nggak mungkin nggak. Jadi kalau Allah cemburu,
melihat kita. Kenapa? Karena kita bersundal di sini. Jadi ini penting Bapak Ibu. Karena kita menendang Allah, maka Allah cemburu. Karena kita mengalami persundalan. Persundalan itu persandingan itu. Hari Minggu kita naikkan pujian, haleluya, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya. Ini hari Minggu. Tapi begitu hari Senin, apa itu? Waduh, umpatan-umpatan yang tidak baik. Itu persundalan, jadi menyandingkan hal yang terang dengan hal yang gelap. Persinahan menunjukkan persinahan itu menyatunya seperti suami istri, tapi sebenarnya bukan pasangannya, itu persinahan. Jadi menyatu sudah. Seperti hubungan suami istri, tapi itu bukan, kan kita ini seperti dengan Allah kan harus menyatu Bapak Ibu. Aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu menyatu. Tapi coba kalau kita ganti Kristus dengan yang lain ya. Kenikmatan dunia, aku di dalam kenikmatan dunia, dunia di dalam aku. Itu yang disebut persinahan Bapak Ibu. Menyatunya dua pribadi yang sudah satu ini. Hampir sama memang. Kalau persundalan itu menyandingkan persundalan. Menyandingkan. Di dalam ayat yang berkata, bukankah kamu pasangan yang tidak seimbang? Bagaimana mungkin terang disandingkan dengan gelap? Nah itu orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Orang Kristen yang suam-suam kuku. Yang merasa nyaman hidupnya, dia punya Tuhan, tapi dia juga tidak bisa menghilangkan hal-hal yang buruk dalam hidup dia. Itu persundalan. Jadi kalau persinahan ini adalah menyatu sudah, seperti suami istri menyatu, persinahan. Sehingga dikatakan di sini, 1 Yohanes 5 ini, ya ini kan sama semua Bapak Ibu ya, jadi menyembah berhala, kemudian persundalan, kemudian dikatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala bentuk berhala. Sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi berhala kita selain Allah yang maha besar itu? Apa yang menjadi berhala dalam hidup kita selain Allah yang sudah terbukti kasih-Nya yang menolong kita? Kita sudah alami seperti orang Israel mengalami keluar dari Mesir menuju kepada tanah yang dijanjikan Tuhan dengan segala bentuk kekuasaan Tuhan. Dia mengalami. Tapi apa yang terjadi? Dia tendang Allah, menendang ke belakang. Kita sudah mengalami keadaan yang baik. Tapi begitu keadaan yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, dengan mudahnya kita menendang Tuhan. Allah itu cemburu. Allah itu cemburu. Jadi pada hakikatnya cemburunya Allah yang menimbulkan kemarahan Allah itu karena kita kompromi. Kompromi kita. Dengan Tuhan juga, dengan roh jahat juga kita enggak apa-apa lah. Yang penting saya Kristen kan, saya tetap Kristen kok gitu loh. 1 Korintus 10 ayat 20 sampai dengan 22 menyatakan demikian. Jadi di akhir dari pemberitaan firman kali ini Bapak Ibu, ada pesan yang harus kita tangkap. Bahwa jadikanlah Allah satu-satunya pribadi yang layak kita sembah. Amin. Dia adalah Allah yang cemburu. Elkana, dia adalah Allah yang cemburu. Ketika Tuhan itu cemburu, Tuhan itu tidak senang. Ketika Tuhan tidak senang, dia punya hak untuk marah kepada orang yang dikasihi, yang dicintai. Tetapi orang yang dicintai itu ternyata kompromi dengan yang bukan Allah.
kita bukanlah orang-orang yang menimbulkan kecemburuan Allah yang cemburu itu. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang cemburuan, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memberkati kita, dan Dia Allah yang melindungi kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami naikkan doa ucapan syukur ini hanya di dalam satu nama yang kami kasihi, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sembah, Kau yang layak disembah, Kau yang